pertanyaan ekstrim dari saya. Yang pertama, ibu-ibu, amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar, dan sempurna atau belum? Ibu-ibu, amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar, dan sempurna atau belum? Belum. Ini pengakuan yang baik. Mau mengakui kekurangan, mengakui kelemahan, itu satu kebaikan jiwa besar, harus berjiwa besar. Yang penting mau merubah diri. Ya, yang penting mau merubah diri. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah enggak akan merubah keadaan seseorang atau suatu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Ya. Pertanyaan yang kedua, ibu-ibu, kesalahan dan dosa-dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Banyak. Kayaknya perlu diulangi lagi ya. Ibu-ibu, kesalahan dan dosa-dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Banyak. Masya Allah, ini kejujuran yang luar biasa ya. Yang orang hari ini banyak orang yang nggak jujur ya, tapi alhamdulillah ibu di sini adalah wanita-wanita yang solihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, amin itu dong, penyabar, dermawan, pastinya nggak sombong. Pertanyaan yang ketiga, ibu-ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah ya, amal kebaikan ibadahnya nggak sempurna, dosa-dosa kesalahannya masih banyak, pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberkahi merahmati kita semua. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita ya, tetapi karena rahmat dari Allah. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Silakan Bun ya. Jadi seperti Rasulullah pernah memanggil Ibunda Fatimah, "Duhai Fatimah putriku." "Ya Rasulullah, ada apa ya?" "Ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau masuk surga bukan karena kamu anakku." Terkejut Ibunda Fatimah, "Kok begitu ya Rasul?" "Ya, tetapi kamu masuk surga karena rahmat dari Allah." Nah, salah satu tanda dari rahmat dari Allah itu yang diberikan kepada kita adalah dalam hidup ini kita memiliki cinta yang benar. Ibu tahu, cinta itu adalah rahmat karunia dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Kenapa harus pujangga? Pecinta. Baik, kita sekarang lihat, perhatikan ayat-ayat cinta yang pertama. Terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ila akhir ayat. Ini ayat ibu cari dalam Al-Qur'an pasti ketemu. Gimana, mau cari sendiri atau perlu bantuan? Manja banget. Surat Al-Baqarah, tolong dibacakan. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang 165. Ya, Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang 165. Ya, siapa nak membaca? Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang 165. Ya. Silakan. Ya, boleh Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa perbuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Maha benar Allah dengan segala firman. Ini ayat menjelaskan tentang cinta. Ibu, cinta itu ada rumusnya. Rumus mencintai Allah gimana?
ayat tadi. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Sebelum rumus mencintai Allah, Bu, ada ungkapan begini. Ya, sebelum rumus mencintai Allah itu begini, Bu. Salah potong rambut, nyesel sesaat. Salah potong rambut, nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup, nyeselnya seumur hidup. Jika ada jikanya, jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Salah pilih agama, salah pilih pedoman hidup, ruginya dunia akhirat. Nauzubillah nih. Ya. Karena bicara cinta ini akan sempurna iman kita, ya Ibu. Iman kita tuh akan sempurna, akan mantap, akan baik, berkualitas kalau apa? Kalau apa? Kita memiliki 3 hal. Yang hari ini, khusus hari ini kita akan kaji yang 1. Ya, jadi iman seseorang itu akan baik, akan sempurna, akan mantap kalau dia memiliki 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah al-mahabbah. Al-mahabbah. Al-mahabbah itu artinya kecintaan. Yang nanti akan kita kaji. Al-mahabbah. Ayatnya mana? Tadi. Al-Baqarah 165 tadi. Yang kedua, al-khauf. Khauf. Khauf itu takut. Tapi takut yang benar. Nah, itu ada nanti bahasan tersendiri tentang khauf, takut. Tapi Bu, perhatikan. Ayatnya di mana? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Suratnya adalah surat An-Nazi'at, surat yang ke-79, ayat yang ke-40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, kemudian dia tahan dirinya, hawa nafsunya dia penjarakan segala keburukan, dia nggak mau melakukan yang jahat yang buruk, maka apa janji Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Allah akan berikan surga untuk orang tersebut. Amin gitu dong. Lama banget sih. Harus diaba-abain dulu. Masya Allah. Ya, jadi takut ya. Nah, itu panjang nanti kaitannya khusus materi masalah takut. Kemudian yang kedua adalah ar-roja. Iya, yang ketiga ar-roja. 1 tadi adalah al-mahabbah. 2 adalah ar-khauf. Yang ketiga adalah ar-roja. Jadi iman akan sempurna manakala apa? Kita memiliki al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Nah, nanti kita akan bahas tentang cinta. Dan yang kedua adalah al-khauf, takut yang sangat kepada Allah. Ibu, yang ibu takutin dari suami ibu apa? Apa? Nikah lagi. Bu, kalau suami nikah lagi bukan namanya berarti masih ada yang mau. Bu, kalau ada suami nikah, kalau bilang, "Mah, ini kesempatan mama loh untuk masuk surga dengan gampang." Maksudnya apa ya, Pak? Mama cukup ikhlas berbagi saja. Oh gitu ya. Emang apa, Pak? Mama ikhlas kalau aku mau nikah lagi. Kalau Bu, kalau suami ibu bilang gitu, ibu masuk ke dapur, langsung keluar. Apa? Kapan? Kapan? Bukan kapan ini sambil pegang uang, Bu, kapan? Seuzon banget sih. Astagfirullah. Baik ya. Kemudian ar-roja. Ar-roja itu artinya yaitu berharap cemasnya hanya kepada Allah. Nah, suratnya mana? Suratnya ada di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Silakan coba dibacakan. Ya, surat Al-Kahfi surat yang ke
18 ayat yang terakhir itu tentang ar-roja. Nanti juga ada bahasan tersendiri tentang ar-roja. Ayat 110 ya Ustaz. Ya, terakhir 110. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhan. Yeah. Jadi faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Jadi Bu, walaupun sebaik-baik orang melakukan ibadah, sebelum kematiannya dia melakukan ya kesyirikan. Contohnya syirik itu bunuh diri, hapus tuh amalnya. Contohnya 79 tahun setengah dia alun ibadah, terus matinya dalam keadaan bunuh diri, maka hapus semua amal ibadahnya. Makanya ibu jangan pernah berpikir untuk bunuh diri, karena orang yang mati bunuh diri itu orang yang kurang kerjaan. Uang ibu diam aja, kalau waktunya mati ya mati Bu. Lagi sholat, makan, terus makan zikir istighfar, terus diam aja. Nanti kalau waktunya mati. Tapi kalau memang waktunya belum mati, Bu nggak mati. Pernah dengar kan? Ada yang, stres dia. Nah, ibu itu orang yang stres itu karena imannya lemah. Dia lupa kalau dirinya punya Allah. Dia ngikutin bisikan setan, stres banget. Akhirnya dia Bu memutuskan untuk bunuh diri. Dia nggak tanggung-tanggung, pingin bunuh dirinya di rel kereta api coba. Biarin sekalian tahu. Tapi apa yang terjadi Bu? Karena memang belum takdirnya mati, dia nggak mati. Kenapa kok begitu? Karena dia tidur di rel yang dilewatin kereta. Halo, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Begitu kereta lewat, ternyata dia mikir ngeri, ya Allah, kalau aku tadi mati betul gimana, katanya gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu dia tobatan nasuh. Ini jangan dicontoh loh Bu ya, jangan dicontoh ini. Baik.